12020900031. Saya berasal dari kelas 4A PGMI. Di sini saya sudah merancang rencana pelaksanaan pembelajaran. Satuan pendidikannya yaitu MI Sukaideng, kelas 3 semester ganjil. Materi yang akan saya sampaikan yaitu hukum bacaan qalqalah dan alokasi waktunya yaitu 1/35 menit. Di sini kompetensi dasar yang diambil yaitu 1.1 menghayati keutamaan membaca Al-Quran secara benar sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid. 2.2 menjalankan sikap disiplin dalam menjalankan kewajiban. 3.2 memahami hukum bacaan qalqalah dan 4.2 mempraktikkan bacaan qalqalah. Baik, selanjutnya yaitu melaksanakan video micro teaching atau pembelajaran secara video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini anak-anak semuanya? Alhamdulillah baik ya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan juga kita patut bersyukur karena diberi kesempatan untuk bertemu kembali pada pertemuan hari ini. Baik, pada pertemuan hari ini kita akan membahas materi yang berjudul Hukum Bacaan Qalqalah. Tujuan pembelajaran dari materi ini yaitu mengetahui penjelasan hukum bacaan qalqalah dan menerapkan hukum bacaan qalqalah ini ke dalam Al-Quran. Jadi kita dapat membaca Al-Quran dengan kaidah-kaidah tajwid dan yang baik dan benar. Baik, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Semuanya berdoa ya. Nah, sekarang ibu mau absen dulu. Di sini ada yang tidak hadir? Oh iya, ini tidak hadir ya. Kenapa? Sakit. Oke, alhamdulillah ya yang ada di sini semuanya kita semoga sehat selalu dan selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, sekarang kita akan memasuki ke dalam materi yang akan kita bahas yaitu hukum bacaan qalqalah. Di sini ibu mau tanya dulu kepada murid-murid ibu di sini, apakah ada yang tahu arti qalqalah itu apa? Arti qalqalah yaitu memantulkan. Arti qalqalah yaitu memantulkan. Lalu huruf qalqalah itu ada 5 huruf. Yang pertama qaf, to, ba, jim, dan dal. Biasanya itu digabung menjadi satu kalimat agar kalian mengingatnya dengan mudah, yaitu qotbu jadin. Apa? Qotbu jadin, benar. Nah, hukum qalqalah itu dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama itu ada qalqalah sugro dan yang kedua ada qalqalah kubro. Nah, yang pertama ini ada qalqalah sugro. Qalqalah sugro. Sugro itu berarti kecil. Qalqalah sugro adalah huruf qalqalah yang matinya asli karena berharkat sukun. Biasanya qalqalah sugro ini letaknya di tengah kalimat. Cara membacanya yaitu dengan pantulan yang tidak terlalu kuat. Nah, adapun contoh qalqalah. Contoh qalqalah dari huruf qaf. Gimana? Contohnya yaitu contoh huruf qaf yaitu wat. Selanjutnya kita ke contoh qalqalah sugro. Contoh yang pertama ada pada lafal atau kalimat
watakwa. Dibacanya jangan watakwa, tetapi watakwa. Jadi ada pantulan pada huruf qaf. Huruf qaf ini merupakan huruf qalqalah dan berharkat sukun. Contoh yang kedua itu seperti yatma'una. Jadi adanya suatu pantulan kecil yang terdapat dalam tengah-tengah kalimat yang ada pada huruf to dan berharkat sukun. Yang contoh yang ketiga yaitu qoblikum. Nah, pada lafal atau kata qoblikum ini yang pertama ada huruf qalqalahnya yaitu huruf ba, dan juga dia berharkat sukun dan berada di tengah-tengah kalimat. Contoh yang keempat yaitu liyaj'ala. Adapun pantulan pada tengah-tengah kalimatnya dalam huruf ja, zim. Jadi dibacanya yaitu liyaj'ala. Jadi adanya pantulan dan huruf jim ini pada kalimat ini berharkat sukun. Lalu yang terakhir ada wal dalam lafaz waludwan. Nah, dalam lafal ini terdapat huruf dal di mana huruf qalqalah dan juga ia berharkat sukun dan di tengah-tengah kalimat. Berarti ini merupakan contoh dari hukum bacaan qalqalah sugro. Lalu hukum bacaan yang kedua yaitu qalqalah kubro. Kubro itu artinya besar. Qalqalah kubro ini ialah apabila qalqalah itu sukunnya baru atau tidak asli, tetapi karena dibaca waqaf atau diberhentikan dan kebanyakan lafalnya itu berada di akhir ayat atau berada di akhir lafal kalimat yang diwaqafkan. Cara membacanya yaitu dengan pantulan suara yang keras. Selanjutnya pada contoh qalqalah kubro. Contoh qalqalah kubro pada ayat Al-Falaq ayat 1 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Bil falaq dari Al-Falaq. Nah, Al-Falaq itu berada terdapat huruf qaf di mana huruf qaf itu merupakan huruf salah satu huruf qalqalah, namun ia tidak berharkat sukun tetapi diwaqafkan atau dimatikan, dan itu merupakan ciri-ciri dari hukum bacaan qalqalah kubro. Lalu contoh selanjutnya yaitu wallahu min waraihim muhit. Dalam kata muhit terdapat huruf qalqalah yaitu huruf to. Ia tidak berharkat sukun namun diwaqafkan dan itu berada di akhir ayat ataupun kalimat, dan itu termasuk contoh dari hukum bacaan qalqalah kubro. Lalu contoh selanjutnya ada wa min syarri ghasikin idza waqab. Dalam lafal waqab itu terdapat huruf ba di mana huruf qalqalah dan itu terdapat di akhir ayat atau akhir lafal. Itu termasuk juga dalam contoh bacaan qalqalah kubro. Nah, sampai di sini apakah semuanya mengerti dengan apa yang Ibu sampaikan tadi? Nah, sekarang kita akan membuat rincian atau kesimpulan dari pembahasan yang telah kita bahas hari ini. Namun sebelumnya, apakah ada yang ingin bertanya mengenai pembahasan materi kali ini mengenai qalqalah? Baik, mungkin tidak ada.
Nah, di sini Ibu akan coba mengetes satu-satu. Jadi kalian bisa mencari kalimat, mencari lafal maupun ayat bebas satu-satu. Jadi huruf qalqalah sugronya satu, huruf qalqalah kubronya satu, nanti dikumpulkan ke depan. Nah, alhamdulillah semuanya sudah mengerti dan sudah mengumpulkan ya. Di sini masih ada yang kurang paham mengenai qalqalah, hukum bacaan qalqalah ini. Nah, sebelum diakhirinya pembelajaran, kita akan meringkas atau mensimpulkan pembahasan dari hukum qalqalah pada pertemuan kali ini, agar semuanya dapat memahami dan dapat mengingatnya dengan mudah. Jadi, apa arti dari qalqalah? Arti dari qalqalah yaitu memantulkan. Qalqalah itu pun mempunyai berapa huruf? Mempunyai 5 huruf, yaitu qaf, to, ba, jim, dan dal. Qalqalah ini pun terbagi menjadi 2 hukum bacaan. Yang pertama, bacaan qalqalah sugro, dan yang kedua, bacaan qalqalah kubro. Adapun perbedaan dari qalqalah sugro dan qalqalah kubro ini, sugro artinya kecil dan kubro artinya besar. Jika dalam hukum bacaan qalqalah sugro ini matinya itu asli karena harokatnya sukun, namun beda lagi dengan qalqalah kubro, matinya karena diwaqofkan atau diberhentikan. Huruf qalqalah sugro biasanya berada pada tengah-tengah kalimat, dan huruf qalqalah kubro ada di akhir kalimat atau lafal. Nah, alhamdulillah sampai di sini ya semuanya paham mengenai materi kali ini. Alhamdulillah. Materi selanjutnya yang pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang hadis keutamaan sholat berjamaah. Namun anak-anak di sini minggu selanjutnya Ibu masih akan mengetes kalian mengenai qalqalah ini. Jadi kalian tetap menghafalnya di rumah masing-masing. Baik, untuk menutup pembelajaran kali ini kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pelaksanaan pembelajaran yang kedua ini, saya masih memakai satuan pendidikannya yaitu MI Sukaideng kelas 3 semester ganjil. Materi yang akan saya sampaikan yaitu hadis keutamaan sholat berjamaah, dan alokasi waktu yang akan digunakan yaitu 2/35 menit. Kompetensi dasar dan indikator yang telah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam perencanaan pelaksanaan pembelajaran yang kedua ini, saya masih menggunakan satuan yang sama yaitu satuan pendidikan dari MI Sukaideng kelas 3 semester ganjil. Materi yang akan dibahas yaitu hadis keutamaan sholat berjamaah, dan alokasi waktu yang akan digunakan yaitu 2/35 menit. Selanjutnya ada kompetensi dasar dan indikatornya, yaitu yang pertama 1.2, meyakini bahwa sholat berjamaah lebih utama dari sholat sendirian atau sholat munfarid. Yang kedua, terbiasa melakukan sholat berjamaah. 3.1, mengetahui arti hadis tentang sholat berjamaah riwayat Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah, dan Ahmad bin dari Ibnu Umar. 3.2, memahami isi kandungan hadis tentang sholat berjamaah riwayat Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah, dan Ahmad
dari Ibnu Umar. 4.3 menghafalkan hadis tentang sholat berjamaah, riwayat Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah, dan Ahmad dari Ibnu Umar. 2.1.1 terbiasa hidup disiplin. Lalu 3.1.1 menjelaskan kandungan hadis keutamaan sholat berjamaah secara sederhana. Lalu 3.2.1 membaca hadis tentang sholat berjamaah secara berurutan dengan benar dan fasih. Selanjutnya langkah-langkah dalam pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana semuanya sehat? Alhamdulillah, jika semuanya sehat, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberi kesehatan olehnya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Apakah semuanya sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Sudah siap tentunya ya. Ibu akan mengabsen kalian. Apakah di sini ada yang tidak hadir? Hadir semua ya, alhamdulillah hadir semua. Kita patut bersyukur ya teman-teman, karena telah diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengikuti pertemuan kali ini, dapat bertemu kembali dalam pagi hari yang sangat cerah ini, dan diberi juga kesehatan yang melimpah pada diri kita ya, alhamdulillah. Nah, adapun materi yang akan Ibu bahas pada pertemuan ini yaitu hadis Sebelum melaksanakan pembelajaran kali ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Semuanya ikut berdoa bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabil muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, selanjutnya kita akan memasuki materi yang akan kita bahas, yaitu tentang keutamaan sholat berjamaah. Nah, dalam melaksanakan sholat berjamaah ini mempunyai keutamaan yang sangat besar dibandingkan dengan sholat sendirian. Apalagi sholat berjamaahnya dilakukan di masjid. Di antara keutamaan sholat berjamaah itu disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Sebelum memahami hadis tentang sholat berjamaah, mari kita baca hadis berikut dengan baik dan benar. Bismillahirrahmanirrahim. As-sholatu jama'ati afdalu minas sholati fardin bisa ba'i wa isyrina darajah. Yang artinya sholat berjamaah itu lebih utama 27 derajat daripada sholat sendirian. Hadis ini berkadar sahih dan diriwayatkan dengan jalur sanad yang terpercaya oleh Imam Bukhari. Dalam hal ini, Imam Syafi'i berpendapat bahwa apabila ada 3 orang atau lebih, dan jika seseorang dari mereka itu menjadi imam, maka itu disebut dengan sholat jamaah. Namun demikian, jika hanya terdapat 2 orang saja, maka salah satu di antara keduanya dapat menjadi imam dan yang lainnya menjadi makmum. Itu dapat bisa dikatakan sholat berjamaah. Nah, untuk hukum sholat berjamaah ini yaitu sunnah muakkad, di mana sunnah muakkad ini merupakan sunnah yang dianjurkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita dan menganjurkan kita untuk
melakukan sholat berjamaah karena pahalanya 27 derajat lebih baik daripada sholat sendirian. Nah, dalam sholat berjamaah pun ada hikmah dan manfaatnya juga. Misalnya kita bisa dengan bukan hanya kita melakukan ibadah wajib, tapi kita juga bisa bersilaturahim dengan tetangga atau teman, bahkan dengan siapa saja, juga bisa dapat menumbuhkan jiwa kesosialan dan jiwa kebersamaan. Dan juga kita dapat menumbuhkan rasa persamaan, tidak membeda-bedakan antara mana si kaya dan mana si miskin, seorang penjabat ataupun rakyat jelata, semua duduk dalam satu barisan untuk taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga menjadi sebab diampuni dosa manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mungkin sekian materi yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Apakah semua murid-murid di sini bisa memahami apa yang Ibu sampaikan tadi? Jika ada pertanyaan, bisa ditanyakan saja ya. Baik, jika semuanya sudah paham, untuk minggu depan Ibu akan melakukan penilaian akhir, dan minggu depan juga kita akan melakukan praktek, penilaian akhir, dan juga tes tulis dan juga tes lisan, di mana Ibu sudah menyiapkan beberapa pertanyaan dan kalian bisa menjawabnya, dan juga melakukan tes lisan. Pertanyaan yang akan Ibu berikan kepada kalian itu adalah seperti yang pertama, tulislah hadis serta terjemahnya tentang keutamaan sholat berjamaah. Yang kedua, apa isi kandungan dalam hadis sholat berjamaah? Yang ketiga, bagaimana hukum sholat berjamaah? Yang keempat, apa saja syarat menjadi imam? Yang kelima, sebutkan salah satu syarat disebut sebagai sholat berjamaah. Nah, jika telah selesai melakukan tes tulis, maka kita berlanjut kepada tes lisan, di mana kalian harus menghafal hadis yang telah tadi disampaikan dan juga artinya, dan nanti akan Ibu tes satu-satu ya. Dan itu menjadi penilaian akhir pada materi kali ini. Baik, mungkin sampai di situ semuanya. Apakah paham apa yang sudah Ibu sampaikan? Alhamdulillah. Untuk pertemuan kali ini mungkin dicukupkan sekian. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga saja apa yang dapat Ibu sampaikan bisa bermanfaat dan juga berkah ya bagi kita semua. Dan juga semoga murid-murid di sini paham dengan apa yang telah Ibu sampaikan. Mungkin sekian, terima kasih.